Minta tolong mic-nya dimatikan ya. Ini terima kasih pada teman-teman yang hadir dan bergabung di grup ini Kosong Titik Alif. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan berkahnya dan rahmatnya kepada kita semua dan keluarga kita yang berada dimanapun. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malam ini saya akan mencoba menjelaskan tentang sholat, yang mana kata asal pertama bahasa Persia. Sholat dalam bahasa Persia namanya namaz atau namaz, diambil dari kata waslat, adesi, peletakan, menjelang. Orang awam mengartikan ini taat atau mengikuti peraturan khusus tertentu dalam berdoa, dalam arti berdoa dalam sholat. Dan kaum esoterik, orang yang menuntut, mengartikan peletakan taat menjelang daripada penciptaan kepada yang dicintainya. Iblis berkata, wudhu, bersuci sebelum salat adalah pemisahan, dan salat adalah peletakan. Man lam yan pasal lam yatasal, siapa yang tidak bercerai tidak akan melekat. Ya, siapa yang bercerai akan tidak akan melekat. Inilah sembahyang atau sholat yang berkekalan. Ya, mereka berada dalam sholat yang kekal. Sang pencipta adalah selama-lamanya terbenam dalam cinta sang kekasih. Yang lain itu, yaitu salat biasa, adalah pada 5 waktu tertentu. Salat 5 waktu itu ditujukan menghadap kiblat, dan salat yang kekal langsung berhadapan dengan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemanapun engkau menghadap mukamu, di sana ada wajahku, kata Tuhan. Salat biasa dibatasi oleh peraturan tertentu, sedangkan salat yang lain itu adalah luas kiblat dari yang biasa terbatas kepada suatu tempat khusus, dan kiblat yang lain itu ada di mana saja. Syekh Abu Bakar atau Abu Bakri, ketika dia beralih dari suatu salat kepada yang lainnya, telah mengatakan awalnya rumusnya sebagai berikut: kafir zudam wa zunat bastun Allahu Akbar. Aku menjadikan kafir dan mengikuti langkahku. Tuhan Maha Besar, baginya siapa yang sudah mengarahkan mukanya ke kiblat yang absolut, maka mengarahkan mukanya ke kiblat absolut, maka tak kurang dari kufur. Kalau menghilangkan ke kiblat yang terbatas, kiblat ada 4 kiblat, maka Mekah, bir, pemimpin batin, musuh. Seorang kolbi, kebenaran hak, seorang harus mengalih dari yang pertama kepada yang kedua, dari yang kedua kepada yang ketiga, dari yang ketiga kepada yang keempat, berturut-turut. Bila dalam salat ditemukan tahap-tahap ini telah dicapai, adalah sang baik atau sang maha kuasa. Engkau telah minum dari cangkir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila tidak, engkau harus mencapai dengan setiap alat yang engkau harus memisahkan dirimu dari diri sendiri. Lalu engkau letak kepada Tuhanmu. Itulah maka dikatakan wudhu adalah pemisahan dan salat adalah perletakan. Oleh karena itu, namazai asigan tarki wajud az, namazai zadihan sujud zat. Salat dari orang bercinta ialah meniadakan diri. Salat dari orang taat ialah duduk dalam sujud. Salat namaz ini adalah kenaikan atau mikraj seorang mukmin yang sudah mengosongkan dirinya daripada dirinya sendiri, mencapai yang dicintainya, dalam kurung kekasihnya. Inilah yang dinamakan
Makuman Mahmud. Dalam tahap ini seorang bersolat terhadap dirinya sendiri, ya. Ayat studi dalam tasawuf, solat mempunyai dua aspek, ya, literal harfiah dan spiritual batiniah. Tubuh dan roh, literality dan physicality, huruf dan tubuh berkaitan dengan peraturan-peraturan dan spiritual batin, dan esoterisme kusukan berkaitan dengan roh. Apapun yang berkaitan dengan tubuh adalah melekat dengan apabila roh daripada itu yang adalah bayang-bayang Tuhan dan penjagaan dirinya sendiri tidak tercapai, maka sholat menjadi tubuh tanpa roh. Apabila bayang-bayang ini tercapai tanpa penyerahan secara badaniah, maka dia menjadi roh tanpa tubuh, tak ada kesempurnaannya. Dalam yang manapun dari kasus-kasus ini, tapi sebagian mempertahankan bahwa melakukan peraturan-peraturan itu adalah seperti menghilangkan besi. Jika besinya sudah mengkilap, kecermelaan akan datang sendirinya. Jika tubuh sudah sempurna dalam peranakan roh, maka akan mendatanginya dengan sendirinya. Apabila lampu sudah siap dan subuhnya sudah diratakan, maka sumbu menangkap nyala dengan sendirinya. Tuhan berfirman, nafaktu fihi min ruhid, aku telah meniupkan ke dalam daripada rohku. Bayangan penglihatan itu adalah tamu yang tak disangka-sangka. Dia bisa muncul saja saat tak disangka. Seseorang harus melalui bersiap untuk menyampaikan tubuh dengan makaman yang semestinya. Sajdah, sujud, prostasi adalah untuk difusi ketaatan dan respek, rasa hormat. Malaikat-malaikat bersujud di hadapan Adam. Sujud itu adalah untuk Tuhan. Sujud itu untuk kiblat adalah syirik atau syirik. Jika itu bukan sujud terhadap Tuhan dalam arah yang tertentu, seseorang boleh menganggap seluruh ciptaan ini sebagai kiblatnya. Wa innama tuwalau fatsama wajahula, kemanapun engkau menghadap, di situ adalah wajah Tuhan seorang. Bersujud di depan segala sesuatu yang dilihatnya dan berkata, ya Tuhan, aku berlindung kepadamu daripada syirik dalam segala benda-benda. Maksud Bik melihat ini dan menunjukkan kepada putranya bahwa ayah memohon perlindungan justru dalam mengerjakan yang syirik. Putra ini berkata, jangan menamakan dia musyrik. Dia melihat sesuatu tanpa kebendaan. Oleh karena itu, seseorang mukmin dalam syaratnya mengalihkan perhatiannya dari kiblatnya kepada kebenaran. Misalnya, hal ini telah dilakukan dalam tahrima, yang adalah maksud di dalam salat mengingat Tuhan adalah salat yang kekal, salat atau salat daibun. Imam berkata bahwa sujud malaikat-malaikat kepada Adam adalah sujud menghadap cahaya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimanifestasikan dalam Adam. Apabila seorang memuja dan memperversikan dalam cermin, pemujaan itu dimaksudkan untuk cahaya dan bukan untuk cermin. Seorang kebatinan sahib Ibasira menganggap semua benda seperti cermin di dalam mana cahaya itu Tuhan direfleksikan. Ya, asabihu ma'allah, sekutu dengan Tuhan ini adalah suatu salat yang tak ditangguhkan sebaik salat 5 waktu sehari yang bisa ditangguhkan kepada waktu yang kemudian. Ya, dalam bahasanya mereka yang menjaga sembahyang mereka. Inilah salat yang mempunyai keberadaan absolut sebagai kiblatnya.
sebagai sholatnya, bisa mempunyai Ka'bah. Untuk itu wailun lil musallina lazina nahum sholatihi sahum. Celakalah orang-orang yang sholat, yang lalai dalam salatnya. Ini adalah antema laknat untuk bagi mereka yang lalai dalam keberadaan absolut wudhu. Pada satu adalah penyucian diri daripada kenajisan badania dan moral, dan pada lainnya adalah pemisahan daripada diri. Al-wudu infisal wa al-salat itisal. Wudu adalah pemisahan dan salat adalah peletakan, penyatuan. Engkau belum siap untuk salat seperti ini, sementara noda dari individumu masih tetap ada. Seseorang meminta kepada seorang juru tulis untuk menuliskan nama Allah tanpa pena, kertas dan pengkertaskan dan tinta. Segera jalan saja juru tulis itu berdiri dan melakukan pendudukan diri dalam sholat. Dalam berdiri engkau menghadirkan huruf alif, ya. Dalam berdiri kita menghadirkan huruf alif. Dalam ruku menghadirkan lam awal, ya. Dalam sujud kita menghadirkan huruf lam akhir. Dalam duduk kita menghadirkan huruf a. Ai badar naks ronakas dan saudaraku anggaplah lukisan sebagai pelukisnya atau Tuhannya. Saya bilang tadi. Di sini saya bilang tadi, bagaimana kita sampai kita bisa tahu bahwa Allah mengatakan celakalah bagi orang yang lalai dalam sholat. Kenapa Allah tidak menghukum bagi orang yang tidak mengertikan sholat? Nah, di sini yang kita harus kita harus pahami. Arti lalai itu satu, kita tidak pernah beristighfar secara batin. Ya, kita tidak pernah secara usuk. Bagaimana Allah mengadil kalau batinnya belum bersih, membawa ke dalam keberadaan hijab, diselubungkan pada dirinya sendiri. Oleh dirinya sendiri dia menjadi arif, oleh dirinya yang sendiri dikatakan tak ada gaib. Siapa yang ditunjuk Tuhan, tak seorang pun bisa menunjukkan. Saya bilang tadi, disinilah yang harus kita pahami, bahwa sudah nyata Allah mengatakan bahwa zatku ada pada manusia. Kenapa itu tidak mau kita pahami dan kita tidak mau pelajari? Saya bilang tadi. Nah, kita yang sudah melakukan menuntut ilmu tentang ketuhanan, kita harus tegas. Saya bilang begini, mohon maaf sebelumnya, saya bilang Tuhan itu mengajarkan umatnya untuk berkata jujur. Janganlah kita bersaksi palsu, memfitnah, ya, berdusta, berzina, dan lain-lain. Karena Tuhan hadir dalam agama untuk memberikan suatu pelajaran kebenaran. Apapun kita pelajari, kalau kita tidak dilandasi oleh kejujuran, sangat jauh dan kita tidak akan paham. Karena saya bilang, semakin kita mendekat dengan Allah, semakin menjadi bodoh kita, bukan menjadi pintar. Lebih bodoh lagi. Kalau orang sudah berada dalam kebodohan, bukan dia bodoh, bukan.
Arti dalam kebodohan itu dia sudah tidak sehelai rambut pun dia sudah tidak mengakui. Maka kalau kita sudah sampai ke situ, maka kita sudah tingkat kekosongan. Kalau sudah di tingkat kekosongan, apalagi yang kita lakukan? Sesudah kita masuk dalam tingkat kekosongan, masuk dalam makam Tuhan, baru Tuhan itu mengajarkan hamba-hambanya untuk perilaku sopan santun. Contoh malam ini, kita berdialog. Adakah kita ingat kepada diri kita sendiri? Tidak. Apapun yang saya sampaikan malam ini, itu semua satu kebenaran, bukan satu kebohongan. Bagaimana kita mau sampai ke Muhammad kalau kita selalu berbohong kepada Muhammad? Kepada Muhammad siapa? Ke Muhammad Rasulullah. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umat untuk jujur. Di mana letak kejujuran kita? Pada waktu kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah bukti kenyataan bahwa Rasulullah tidak pernah mengajarkan kebohongan kepada umatnya. Masuk ke dalam ke makam Rasulullah, berarti kita sudah tahu keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya bilang, jadilah pribadi yang baik atau pribadi yang benar. Bukan merasa pribadi yang benar, beda. Merasa pribadi yang benar dengan menjadi pribadi yang baik, beda. Kalau kita sudah duduk di pribadi yang baik, berarti ada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya bilang tadi, bukan kita Allah harus menjadi Allah, bukan. Kita harus mengenal sifat-sifatnya Allah. Kita harus mengenal perintah-perintahnya Rasulullah SAW dalam sholat. Entah itu sholat lain maupun dalam sholat 5 waktu. Karena di dalam sholat 5 waktu telah diajarkan kita untuk sujud kepada diri sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah SAW dan kepada orang lain. Ini saya bilang tadi, sang murid harus melihat jamal daripada pir harus direfleksikan dalam cermin hati sang murid. Dalam cermin jamal daripada pir, sang murid melihat jamal daripada Tuhan. Hati sang murid adalah cermin daripada wajah pir. Man arani tagat rau pihak. Siapa yang telah melihat aku dan melihat Tuhanku, kata sebuah hadis daripada Rasulullah SAW. Realitasnya daripada iman adalah melihat diriku, kata sebuah hadis. Al imanu antu minu biru yadi. Orang yang sulit mencapai satu tahap dalam masa keberadaan daripada benda-benda lenyap daripada penglihatan mereka, dan mereka tak mempunyai lain daripada Tuhan itu sendiri. Dalam penglihatan mereka menamakan kondisi ini istisal, ada sebagai lawan daripada infisal, seperti pemisahan. Berapa kaum divisi memakai pakaian kepul dan mengambil sebagian daripada hidangan pilihan dengan suatu pandangan yang menjauhkan orang-orang biasa daripada. Syekh Akbar berkata bahwa seseorang murid yang mencari pir yang lainnya dalam masa pirnya sendiri masih hidup, memutuskan perjanjian dengan Tuhannya yang membikinnya pada waktu melakukan baiat sumpah setia. Seorang pengikut daripada seorang rasul tak bisa menjadi pengikut dari yang lainnya selama terdahulu masih hidup, atau yang sebenarnya daripada sagal sikir dan muraqabah introspeksi mawas diri adalah untuk membuat mampu pikiran untuk menyimpan dalam dirinya ingatan lain daripada Tuhannya itu sendiri. Seorang murid tak boleh diberitahukan akan catatnya sehingga dia merasa tersinggung, daripada sesudah kemurnian dan hati tercapai semua catatan itu hilang dengan sendirinya.
bisa saja berada di barat dan tahu kondisi daripada muridnya itu sendiri. Di timur, kecamatan yang paling sedikit daripada Fir ialah bahwa dia mempunyai asyaf uluh, misal membaca pikiran muridnya, dan posisi kubur, misalnya dia sadar akan kondisi orang mati dalam kubur. Kalau dia tak mampu menyamai kemampuan-kemampuan itu, inilah adalah haram terlarang baginya mempunyai murid. Dia harus tahu kondisi masa lalu dan masa datang yang akan datang dari dunia di akhirat. Inilah khalifah Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga kami akan membuat dia khalifah di atas bumi ini. Ya. Itu adalah suatu barsak melalui siapa engkau mencapai Tuhan. Engkau tak bisa menentang matahari yang bersinar kecuali dengan gelas dan asap. Pengaruh seorang pilih adalah sang murid tetap sekali pun sesudah pemisahan yang terdahulu dari tubuhnya. Pengaruh daripada masyhur Al-Halaj menempuh waktu Wariuddin Akhtar yang muncul 1500 tahun sesudah dia seorang bisa melakukan baiat pada yang lainnya. Sesudah kematian yang pertama dan seterusnya, Bashid Bastami mempunyai 12 murid. Ini saya bilang tadi, Pak. Itu faktanya Asmofir adalah manifestasi dari suatu nama. Al-Hadil, seorang murid memperlihatkan hormat luar biasa kepada sang guru, bukan dalam pengujian kepahlawanan, tetapi sebagai tanda daripada cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Murid terdiri dari dua bagian, biasa dan khusus. Mengajari mereka dalam berbagai cara sesuai dengan bakat dan kemampuan watak mereka yang satu dengan sama yang lain. Ini kadang-kadang kita, saya bilang tadi, Pak, tarekat adalah perbuatan-perbuatan dan hakikat kondisi keadaan pribadiku atau pribadi kita masing-masing dalam kata Rasulullah SAW. Kepentingan diri sendiri adalah racun yang mematikan dalam murid. Ini clear mengambil Musa sebagai muridnya dengan syarat bahwa dia tidak akan bertanya mengenai perbuatan-perbuatan yang dilakukan di hadapannya. Khidir memanfaatkan dia sebagai bagi pertanyaan-pertanyaan yang mengenai pengalaman sebuah perahu dan pembunuhan seorang anak muda. Tapi ketika Khidir ditanya mengapa pembayaran tanpa tanda penerimaan untuk perbaikan dinding dan dia menyuruh Musa pergi, dua pertanyaan pertama adalah dalam kepentingan syariat, ya, dan yang terakhir adalah berhubungan dengan kepentingan diri sendiri. Sebenarnya tadi, maka kalau kita mengambil, kenapa ceritanya pernah saya jelaskan bahwa Nabi Musa ingin belajar dengan Nabi Khidir dalam suatu perjalanan di tepi pantai. Nabi Khidir melihat perahu nelayan yang bagus, tiba-tiba Nabi Khidir membolonginya. Awalnya Nabi Musa terdiam. Dalam perjalanan menuju suatu tempat, dan Nabi Khidir dan Nabi Musa melihat sebuah gubuk yang hampir rubuh. Dibaiki dan dibetulkan oleh Nabi Khidir. Situ Nabi Musa mulai bertanya kepada Nabi Khidir, tapi Nabi Khidir tetap diam. Dalam perjalanan Nabi Khidir melihat seorang anak muda tiba-tiba dibunuh oleh Nabi Khidir. Disitulah Nabi Musa sudah tidak tahan dan dia bereaksi, dia memprotes. Dia pertanyakan, tadi ketemu perahu bagus dibolongi, ketemu rumah reok mau rebah dibagusi, ketemu anak mau dibunuh. Dalam bahasa syariat, kenapa perahu itu yang nilainya bagus dibolongi? Karena ada raja yang zalim ingin merampas
ya, warga-warganya atau rakyatnya yang miskin, yang diperas. Ini kisah perahu itu. Tiba-tiba, kenapa bubuk yang tadi mau rubuh dibaiki oleh Nabi Khidir? Ya, karena walaupun dibaiki itu tidak mungkin seorang raja ingin memiliki bubuk itu. Dan anak kecil itu dibunuh karena kelak nanti dia sebagai mata-mata raja yang zalim itu secara syariat. Tapi secara hakikat atau poin, perahu itu adalah batang tubuh atau tubuh kita. Arti bolong-bolong itu apa artinya? Menjadi penyakit. Apapun kita mengerjakan sesuatu, selalu mengharapkan amal dan pahala. Maka itulah sebagai tanda bolong-bolong. Adapun rumah atau bubuk yang dibaiki oleh Nabi Khidir secara tauhid, itu adalah tubuh kita. Sampai tua kita tidak mengenal Allah. Sampai mau mati kita tidak mengenal Allah. Ya. Dan anak kecil itu sebagai nafsu yang ada pada diri kita. Nah, nafsu yang ada di diri kita inilah yang akan membelokkan, yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu birahi atau nafsu syahwat. Bagaimana 3 hal ini kita supaya bisa memperbaiki 3 hal ini? Pertama, kalau dalam istilah tauhid, perahu itu adalah apapun bentuknya kita melakukan, kalau kita tidak beristinja batin, tetap menjadi bolong. Jadi apa? Tembus dalam pengertian. Rumah tua itu tadinya kita tidak mengenal secara hakikat batin, tidak mengenal secara sifat-sifat Allah. Setelah kita mengenal, maka jadi baguslah rumah yang hidup itu. Ya. Nah, tadi anak kecil itu nafsu. Apabila kita melakukan sesuatu tanpa pamrih, maka benarlah kita hadir dalam kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah diajar oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita jaga. Jangan sampai apa yang kita cari, apa yang kita dapat, akan lupa. Dan jangan lupa, umat Islam diwajibkan oleh Rasulullah bisa kaya raya, bisa, tetapi kekayaan itu jangan jadikan satu kebanggaan. Kekayaan itu adalah satu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulullah SAW menyampaikan ke umatnya. Apa sebab? Supaya orang-orang yang berada itu bisa menolong kaum muslimin dan muslimat di sekelilingnya. Tetapi kalau kita lihat, mohon maaf aja, uangnya miliaran bahkan triliunan, mengaku muslim tapi tidak sesuai dengan ajaran agama. Lihat di TV, ada anak orang muslim beroperasi, lalu seseorang berpikir, saya setengah mati kumpul uang dari 0 sampai triliunan, kamu enak-enak mau gratis. Tetapi orang begitu berpikir, dia salah, dia lupa bahwa apa yang dikasih sama Allah itu adalah kekayaan Allah yang wajib dia jalankan perintahnya Allah. Bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu kaya raya, tidak pernah memilah-milah. Alam semesta ini miliknya Allah. Miliknya Allah, alam semesta ini, termasuk diri kita ini miliknya Allah. Tetapi Allah tidak berpilih. Maka saya bilang tadi, beragama kalau merasa mencintai berarti di situ merasa memiliki.
Semakin kita mencintai suatu ajaran, semakin kita merasa memiliki. Akan timbul cemburu, akan timbul sakit hati. Tetapi dalam agama itu Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah SAW mengajarkan kasih dan sayang. Kalau sudah timbul kasih dan sayang, maka timbullah keikhlasan. Ya. Nah, di dalam keikhlasan itulah kita betul-betul diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan sabar dan tawakal. Dengan tadi, Bapak-bapak nggak usah berpikir setelah saya ngomongnya, ayo kita ramai mengasih sama pakar, bukan di situ, bukan. Tidak. Ini saya ngomong apa adanya. Saya bilang,